apa itu disebut dengan sirah nabawiyah adalah perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW yang seperti kita sebut tadi biasanya diangkat sejak beliau lahir sampai kemudian beliau wafat, dan digambarkan juga kondisi masyarakat Arab sebelum beliau Sebelum Islam datang ya. Nah, Jadi nggak ujuk-ujuk, kok tiba-tiba umur 40 tahun terus Ustaz ya? betul. Dalam hal artinya ya perkara-perkara dunia, Nabi sudah mempersilahkan kita memang untuk kemudian berinovasi. Tetapi dalam hal-hal artinya ibadah, itu sudah pakem dia. Tidak boleh lagi membuat inovasi-inovasi. Tidak ada sosok tokoh di dunia ini, ya sejak Adam dan sampai dunia ini kiamat, yang biografinya itu ditulis oleh ratusan kitab kecuali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Furqan Plus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Furqaners? Kembali berjumpa di hari ini dalam momen yang spesial di Furqan Plus Corner. Dan Furqaners, hari ini kita bakal ngobrol seru nih bersama narasumber kita, Ustadz Fakhruddin Lahuddin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Furqaners, kita ngobrol tentang histori. Wah, tapi bukan sembarang histori nih, bukan sembarang tarikh. Nah, kita bakal ngobrol kupas tentang tarikhul Islam, terutama sirah nabawiyah. Ya Ustadz, memang menarik ya kalau kita belajar tentang sirah nabawiyah, Ustadz ya. Bahkan ada buku yang tentang 10 tokoh dunia, Ustadz. Dan Nabi Muhammad di situ menjadi tokoh nomor 1 yang dibahas, Ustadz ya. Nah, Ustadz, sebetulnya sirah nabawiyah itu makna sederhananya seperti apa, Ustadz? Ya baik, terima kasih Furqaners yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali meskipun melalui media. Mudah-mudahan ini selalu menjadi media untuk mencerahkan kita, memberi manfaat kepada kita untuk kajian-kajian yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Dan secara spesifik pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang sirah nabawiyah. Iya, betul sekali, Ustaz. Lalu tadi pertanyaannya adalah apa sebenarnya yang dimaksud dengan sirah nabawiyah? Jadi kalau kita melihat secara bahasa, sirah nabawiyah ini kan dari 2 kata yang digabung. Ya. Pertama kata sirah, yang kedua kata nabawiyah. Sirah itu sendiri dalam bahasa Arab diambil dari kata sara yasiru siratun. Sara yasiru siratun, itu artinya adalah perjalanan. Oh, ya, perjalanan. Secara bahasa, ya. Perjalanan. Kemudian nabawiyah di sini dalam posisi kalau istilah bahasa Arab adalah dia sifat dari sirah tadi. Ya, kalau sirahnya adalah man'ut atau mausuf, kemudian nabawiyah ini adalah sifat. Tentu nabawiyah ini adalah diambil dari kata Nabi. Tentu di sini adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau tadi apa yang dimaksud dengan sirah nabawiyah adalah perjalanan hidup Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, ya pada umumnya kalau kita lihat para penulis ketika membahas tentang sirah nabawiyah, ya kalau kita lihat sebetulnya dari segi bahasa tadi, seyogyanya sirah nabawiyah ini tentu dimulai ketika Muhammad sudah diangkat menjadi Rasul. Karena sebelumnya belum nabawiyah. Iya. Artinya kalau sirah sebelumnya sirah Muhammad. Iya, belum diangkat jadi nabi, Ustaz ya. Jadi kalau secara nabawiyahnya itu adalah dihitung sejak
Nabi diangkat menjadi atau Muhammad menjadi utusan Allah. Itu di umur 40 tahun. Di umur 40 tahun, dan tidak ada beda pendapat ini para ulama, karena pernyataan Nabi kita ini tegas gitu ya. Nah, tentu sampai kemudian beliau meninggal. Nah, tetapi tentunya kalau kita lihat para penulis itu umumnya mengangkat bahkan kondisi masyarakat Arab itu sendiri sebelum kelahiran Nabi Muhammad, ya, sebelum beliau diangkat menjadi utusan Allah, itu biasanya juga ikut digambarkan tentang bagaimana sisi politiknya, bagaimana sisi ekonominya, bagaimana sisi sosial kemasyarakatannya. Istilahnya al-Arab qabailal Islam. Kondisi masyarakat Arab menjelang datangnya Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Maka oleh karena itu juga biasanya akan dijelaskan mulai daripada nasab beliau, kemudian dari kelahiran beliau sampai kemudian kewafatan beliau. Nah, tadi kalau sebetulnya kalau ketika disebut sirah nabawiyah, itu adalah perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW dari sejak diangkat menjadi utusan Allah sampai beliau wafat. Tetapi tentunya ya baik sekali kalau kemudian ada gambaran-gambaran sebelum itu juga. Jadi lebih utuh dia Ustaz ya? Ya, betul. Artinya dari beliau itu nasabnya kemana, kemudian ketika lahir orang tuanya sudah seperti apa, kemudian yang membesarkannya siapa, yang menyusuinya adalah siapa, kemudian masyarakat di tempat beliau hidup di sekitarnya itu kondisi masalah agamanya seperti apa, kondisi sosial masyarakatnya seperti apa. Karena tentu nanti ada hubungannya dengan apa ajaran yang beliau bawa, kemudian apa yang kemudian mampu merubah yang sudah terjadi sebelum beliau itu bertahun-tahun, bahkan istilahnya sudah mentradisi, ya, baik itu aspek akidahnya, kepercayaan, keyakinan, kemudian aspek juga ibadahnya, kemudian aspek juga muamalah dan perilakunya. Nah, itu kan tentu penting untuk digambarkan agar kemudian apa yang beliau sampaikan kemudian dari ajaran-ajaran betul-betul merubah itu semua. Iya. Nah, jadi itulah yang lebih kurang apa itu disebut dengan sirah nabawiyah, adalah perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW yang seperti kita sebut tadi biasanya diangkat sejak beliau lahir sampai kemudian beliau wafat, dan digambarkan juga kondisi masyarakat Arab sebelum beliau sebelum Islam datang nah, ya. Jadi nggak ujuk-ujuk kok tiba-tiba umur 40 tahun terus Ustaz ya. Betul. Jadi ada penggalan-penggalan informasi yang kehilangan kita Ustaz ya. Ya Ustaz, sebagian kita mungkin terkadang menganggap Allah ini kan sejarah masa lalu. Ngapain kita pelajarin? Kita mending kita pelajarin masa depan aja, Ustaz kan? Nah, sebetulnya Ustaz, kenapa penting sekali bagi kita nih, terutama generasi muda, untuk mengenal, mengkaji sejarah, dan apa manfaatnya Ustaz? Sirah nabawiyah tentunya Ustaz. Ya, ini tentunya kalau kita menjawab adalah dalam perspektif Islam kita melihatnya ya. Mungkin nanti bisa dalam perspektif artinya sejarah secara umum ya, mungkin ya. Kalau orang sejarah kita tanya apa pentingnya mempelajari sejarah, mereka jawab secara perspektif ilmu sejarah mungkin ya. Iya. Misalnya kenapa sejarah suatu bangsa itu selalu kemudian ditulis, bahkan kemudian diperingati, tokoh-tokoh yang berjasa untuk bangsa itu kemudian juga ditulis biografinya, bahkan dianggap penting untuk diajarkan di sekolah-sekolah kepada generasi dari bangsa itu ya. Ya, ini kita sekarang jawab dulu dalam perspektif Islam. Baik. Dalam perspektif Islam. Nah, pertama
kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berteladan kepada beliau dalam kehidupan ini. Artinya ya mencontoh kepada beliau dalam segala aspek kehidupan, kecuali dalam aspek-aspek yang khusus berlaku bagi beliau, tidak berlaku bagi umat. Tapi itu jumlahnya sedikit sekali. Ya. Tetapi dalam hal yang tidak berlaku khusus bagi beliau, maka seluruh aspek kehidupan itu kita mesti berteladan kepada beliau, mencontoh kepada beliau. Nah, ini surah Al-Ahzab ayat 21. Sudah sering kita mendengar, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu, bagi kalian umat Rasulullah itu ada keteladanan yang baik. Nah, memang redaksi ini kalau istilah bahasa Arab di ilmu ma'ani adalah berita dia. Ya. Di dalam bahasa Arab itu dibahas di ilmu ma'ani, setiap kalimat sempurna itu opsinya cuma dua dia, namanya kalam. Yang pertama dia bersifat adalah khabari, kalau enggak khabari insya'i. Nah, khabari artinya ya dalam bahasa kita berita. Artinya kalau sesuai dengan kenyataan dia benar, kalau tidak berarti tidak benar. Nah, orang yang menyampaikannya bohong, kalau itu orang yang menyampaikannya jujur, kalau sesuai dengan kenyataan. Nah, di sini kan Allah memberitahu kita, sungguh pada diri Nabi Muhammad SAW itu ada contoh yang baik bagi kalian umatnya. Tetapi para ulama bahasa mengatakan redaksinya secara redaksional dia adalah berita, tapi secara makna yang dikandung dia adalah insya. Artinya bukan berita. Insya-nya insya apa? Insya talabi. Ya, artinya meminta, memerintahkan. Jadi ayat ini secara makna kalian wajib menjadikan Muhammad itu contoh di dalam segala aspek kehidupan. Iya. Apakah itu ibadahnya? Apakah itu muamalahnya? Ya, termasuklah apakah itu memimpinnya? Apakah itu dalam rumah tangga, dalam seluruh aspek, kecuali yang itu berlaku khusus bagi beliau, tidak berlaku bagi umat. Nah, jadi ketika kita wajib hukumnya menjadikan sosok yang harus kita contoh, bagaimana cara kita hidup seperti beliau contohkan, ya, maka tentunya tidak mungkin kita itu bisa tahu itu kecuali dengan mempelajarinya. Nah, ada kaidah usul fikih yang disepakati oleh para ulama, ya, dan ini tentu memang tepat sekali. Kaidahnya lah ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang wajib tidak akan bisa dijalankan tanpa itu, maka perkara itu menjadi juga wajib dia. Kita wajib ya meneladani Rasulullah dalam segala aspek kehidupan. Nah, sekarang bagaimana meneladani beliau kalau tadi biografi hidup beliau, perjalanan hidup beliau itu kita tidak paham. Nggak tahu, Ustaz ya. Ya, tidak mungkin kita kemudian mencontoh sesuatu yang kita nggak tahu. Nah, artinya sekarang apa? Mempelajari sirah nabawiyah itu menjadi wajib bagi umat Nabi Muhammad. Karena tidak dengan itu menjadi tidak tahu. Iya. Sedangkan meneladani beliau adalah kewajiban. Nah, bagaimana kewajiban ini bisa kita lakukan kalau kemudian kita tidak mempelajarinya dan tidak akan ini? Nah, itu dari sisi paling substansial kita bicara, ya. Sehingga bagi generasi Muslim, ya, hukumnya adalah wajib mempelajari sirah nabawiyah. Maka kalau kita lihat di sekolah-sekolah agama misalnya, di sekarang bahkan mungkin ya dengan menyesuaikan tingkatan anak itu mungkin dari sejak TK sudah diajarkan sirah nabawiyah, tapi tentu dalam bermain mungkin dengan tingkatan mereka, ya. Ya, tentu kemudian ketika nanti di ibtidaiyah, di sanawiyah, di aliyah, nah, bahkan kalau kita ingin
harus apa namanya, semacam ya pakai perspektif Islam, sekolah-sekolah umum pun untuk sirah nabawiyah ini seyogyanya harus ada juga. Ya, karena ini menjadi wajib bagi umat Nabi Muhammad untuk mempelajarinya, karena harus meneladaninya. Gimana meneladani kalau memang nggak tahu, kan sesuatu yang barang nggak mungkin. Iya. Nah, itu dari perspektif paling substansial. Nah, perspektif yang lain juga bahwa seluruh apa yang beliau contohkan ya dalam kehidupan beliau tadi, ya bahkan sejak beliau lahir ya sampai kemudian beliau wafat, terutama tentu tadi setelah beliau jadi utusan Allah, ya maka tidak ada tentu yang beliau buat, yang beliau lakukan, yang beliau bersikap dan berini, ya karena itu memang sumbernya wahyu daripada Allah, kecuali itu adalah sesuatu yang baik untuk kehidupan umat manusia ini di dunia ini dan juga di akhirat nantinya. Jadi tidak akan artinya salah kalau kemudian kita atau siapapun, bahkan mungkin mohon maaf non muslim pun, artinya tidak meyakini misal dalam hal akidah, tetapi mau mencontoh kayak mana cara beliau memimpin, bagaimana cara beliau dalam kehidupan rumah tangga, bagaimana beliau berinteraksi dengan berbagai pihak. Nah, itu saja artinya sudah memastikan apa yang diikuti oleh orang ini dari cara beliau itu mesti dalam kehidupan dunia ini benar. Iya. Ya, artinya bahwa ya dengan kita mencontoh kepada beliau itu, maka sudah dipastikan ya apa yang kita buat itu adalah menjadi benar dalam perspektif dunia sebelum perspektif akhirat. Berarti contohnya Ustaz, anak muda mau lihat contoh anak muda, yuk lihat Nabi masa mudanya ada contohnya. Oke, mau melihat contoh pemimpin, nah baca dulu sirah gimana Nabi jadi pemimpin Ustaz ya. Atau melihat contoh suami teladan, nah Nabi juga ada kan Ustaz. Betul. Nah jadi kalau kita nggak ngelihat sirah, kayak mana bisa tahu Ustaz ya? Betul sih. Iya, betul sih. Ya. Oke, baik. Nah Ustaz, sebetulnya kalau kita membaca sirah nih Ustaz, bisa nggak relate dengan zaman sekarang Ustaz? Ya sangat. Jadi tidak ada hal artinya yang apa Nabi lakukan yang tidak relevan dengan zaman. Karena dalam konteks artinya keduniaan, ya dalam hal artinya ya perkara-perkara dunia, ilmu pengetahuan, teknologi dan sebagainya, Nabi sudah mempersilahkan kita memang untuk kemudian berinovasi. Ya antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalau persoalan dunia ini bagaimana menciptakan teknologi, bagaimana membuat improvisasi di bidang ilmu pengetahuan yang sejauh itu artinya membawa manfaat kepada manusia, itu kalian yang lebih paham. Nah, tetapi dalam hal-hal artinya ibadah, itu sudah pakem dia, ya. Tidak boleh lagi kemudian kita artinya membuat inovasi-inovasi, ya, karena itu adalah ya sesuatu yang Nabi lah yang mencontohnya. Misalnya khudhu anni manasikakum, kayak mana kita mengerjakan haji, maka kita sudah dicontoh kalau Nabi bagaimana mengerjakan haji. Maka dalam ibadah tidak boleh ada inovasi, ya. Tapi dalam urusan-urusan keduniaan Nabi mempersilahkan kita untuk kemudian berinovasi. Dan kemudian Nabi tentu yang beliau contohkan dalam kehidupannya adalah sesuatu yang artinya nilai-nilai universal yang selalu relevan, ya. Ya, sebut saja misalnya ya memimpin dengan keadilan. Keadilan ini kan nilai universal, ya. Ya sepanjang zaman dia akan selalu relevan. Ya, tentu yang tidak relevan nanti adalah kezaliman-kezaliman. Ya. Jadi tidak ada tentu hal yang katakanlah kalau berkiblat kepada Nabi menjadi kolot atau ketinggalan zaman. Sehingga ada satu kaidah di usul fikih yang kemudian disepakati oleh para ulama adalah al-aslu fil ibadat al-hadar. Jadi hukum dasar di dalam ibadah itu adalah larangan. Maknanya kita kalau buat sebuah ibadah itu harus ada dalil.
yang menyuruh kita buat ibadah itu. Kalau nggak ada, nggak boleh buat. Ya. Tetapi di dalam non ibadah, itu kalau bahasa fikihnya muamalah. Iya. Jadi fikih secara garis besar dibagi dua dia. Ibadah itu yang mengikat hubungan seorang hamba dengan Rabbnya, sifatnya adalah vertikal. Yang di luar itu adalah muamalah, ya, yang mengatur hubungan manusia dengan manusia. Sifatnya horizontal. Ya. Nanti muamalah itu baru dibagi lagi kepada banyak. Ada hukum keluarga, ada hukum jinayat, ada hukum politik dan kekuasaan, fikih siasah syar'iyah misalnya, ya. Ada masalah ekonomi, ini fikih muamalah maliyah, ya. Nah, dalam hal non ibadah itu para ulama meletakkan satu kaidah al-aslu fil asya atau fil muamalat al-ibahah. Ya, hukum dasar di dalam muamalah itu adalah boleh. Jadi Anda mau pakai baju jahitannya model zaman begini sekarang, ke depan berkembang zaman jahitannya dah pindah ke mana, hukum dasarnya boleh. Boleh. Ya. Jadi inovasi-inovasi, ya, sejauh nanti adalah tidak bertentangan dengan apa? Dengan dasar-dasar daripada syariat. Ini ya tidak membuka aurat, gitu. Jadi bahwa baju itu modelnya seperti apa, jahitannya seperti apa, itu kan hukum dasarnya boleh. Jadi kalau kita lihat orang kok dia letakkan benangnya di mana misalnya, kan itu kita mengatakan, kamu kenapa kayak gitu, nggak boleh. Dia akan katakan dalilnya apa ini nggak boleh. Ya, karena hukum dasar dalam muamalah ini adalah boleh. Ya, maka ya, Islam mengakomodir inovasi, improvisasi di ilmu pengetahuan dan teknologi. Sejauh itu artinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar daripada Islam yang tentunya ulama sepakat tidak ada syariat yang Allah syariatkan kepada manusia ini kecuali ada kemaslahatannya bagi kehidupan manusia. Sehingga ada satu pembahasan di usul fikih itu disebut dengan maqasid syariah. Artinya maksud syariah itu Allah turunkan. Jadi dia tidak pernah terlepas daripada untuk mengantarkan kemaslahatan hidup manusia. Maka kemaslahatan itu dilihat dari dua. Pertama adalah apa? Mendatangkan manfaat. Yang kedua menjauhkan mudarat. Jadi sejauh artinya improvisasi, inovasi di teknologi mendatangkan kemanfaatan hidup manusia dan kemaslahatan, ya Islam tidak masalah. Akomodirnya. Jadi meskipun Ustadz ini sirah ini sudah 1400 abad yang lalu, tapi masih relevan dengan zaman sekarang tentang kisah-kisah kehidupan Nabi dan bisa kita pakai, Ustadz, ya? Sampai dunia ini kemudian sampai dunia kiamat. Bahkan yang cukup menarik adalah disebutkan, ya, ini kalau saya tidak salah di muqaddimahnya kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karya Imam At-Tirmidzi, entah di kitabnya Hadzal Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Muhib Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, bahwa tidak ada sosok tokoh di dunia ini, ya, sejak Adam dan sampai dunia ini kiamat, yang biografinya itu ditulis oleh ratusan kitab. Jadi sudah ratusan kitab yang menulis biografi. Ya, tidak ada tokoh manapun yang biografinya itu ditulis, ya, dalam ratusan kitab. Nah, misal ada kitab yang menulis hanya pakaian Rasulullah saja, tidak bahas lain. Apa pakaian yang dipakai oleh Rasulullah? Nah, sandalnya apa? Bajunya apa? Ada kita yang menulis makanan Rasulullah. Jadi khusus makanan beliau makan apa, kesukaan beliau apa. Nah, ada nanti yang menulis tentang tempat-tempat yang Rasulullah marah. Mawadhi' ghadiba fiha Rasulullah SAW. Nanti ada kitab menulis, ini orang yang sama, tempat-tempat Rasulullah itu tersenyum. Mawadhi' dhahika fiha Nabi SAW. Tempat-tempat yang disukai, Ustaz, ya? Iya. Artinya, kenapa ini diangkat? Artinya kalau kita dalam hidup ini marah di tempat-tempat yang Rasulullah marah kita jadi benar.
Kalau kita tersenyum di tempat-tempat yang Rasulullah tersenyum, dalam kondisi-kondisi seperti Rasulullah tersenyum kita jadi benar. Nah, ada juga kitab Mawadhi' baka fiha Nabi SAW. Nah, ini saya punya keempat kitab ini. Tempat-tempat Rasulullah itu menangis dalam hidupnya. Jadi kalau kita bisa menangis di tempat-tempat Rasulullah menangis, menjadi betul menangis kita. Nah, ada tempat juga Rasulullah SAW itu bercanda dalam hidupnya. Iya. Kalau kita bisa bercanda, seperti Rasulullah bercanda, juga menjadi benar bercandanya kita. Jadi tidak ada tokoh yang biografinya itu ditulis dalam ratusan kitab kecuali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi. Ada yang hanya mengambil makanan Rasulullah saja, pakaian Rasulullah saja. Dari tempat-tempat Rasulullah menangis, tempat-tempat Rasulullah. Ya, jadi sisi satu saja itu dijadikan satu kitab. Nah, itu tidak ada tokoh lain. Ya, ya mohon maaf mungkin ya tokoh-tokoh kita itu kalau sekarang ini bahkan yang banyak menulis sendiri. Bukan ditulis orang lain. Ya. Bukan, nulis sendiri. Artinya mau pensiun, ya. Apalagi mohon maaf misalnya orang kadang-kadang DPR ada aspirasi, maka buatlah buku biografi dirinya. Itu bukan orang lain yang kemudian tertarik untuk menulis karena ada hal-hal artinya yang inspiratif dari kehidupannya. Dia sendiri yang kemudian meminta penulis, ya, hey, tulis riwayat udik lu nih. Wah, ini Ustaz menarik. Kalau sekarang kan ada seperti Ustaz sampaikan ada ratusan buku yang sudah ditulis tentang biografi Nabi Muhammad SAW. Nah, ini sumbernya dari mana Ustaz? Apa sumbernya berdasarkan cerita turun-temurun atau mereka menulisnya berdasarkan mungkin ada buku-buku yang ditulis pada masa tabi'in? Itu di mana Ustaz? Sumber asli Sirah Nabawiyah ini? Atau dari hadis atau di mana Ustaz? Ya, ya misal bersama saya ini ada kitab ini namanya Ar-Rahiqul Makhtum. Ini kitab adalah pemenang juara 1 lomba menulis Sirah Nabawiyah. Oke, internasional. Iya, yang diadakan oleh Rabitatul Alamil Islami. Ya, dalam di mukaddimah kitab ini disebutkan bahwa Rabitatul Alamil Islami pada tahun 1362 itu di Pakistan mengadakan muktamar tentang Sirah Nabawiyah, dan setelah itu dibuatlah sebuah perlombaan di mana ulama-ulama dunia Islam diundang semua, artinya mau berpartisipasi silakan. Ini di tahun berapa nih Ustaz? Tahun 1300, berarti dengan sekarang sudah 1400, 100 tahun yang silam, ya. Maka kemudian apa tadi? Siapapun silahkan untuk kemudian menulis. Tentu sebelumnya sudah banyak sekali kitab-kitab Sirah Nabawiyah, tapi ini diperlomba lagi, ya, untuk kemudian ini, dan hadiahnya cukup besar diberikan oleh Yayasan Raja Faisal, King Faisal Foundation, yang memberi semacam Nobel lah kepada tokoh-tokoh Islam. Nah, maka ketika yang kita kagumi luar biasa menurut saya adalah menjadi juara 1 dalam perlombaan ini bukan ulama Arab. Padahal ulama-ulama Arab ikut untuk kemudian menulis. Tapi pemenangnya ulama India. Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Nah, kenapa? Nah, beliau yang menjadi pemenangnya, ya seperti pertanyaan tadi, biasanya sejarah ini kan penulisannya keautentikannya mungkin sedikit, ini namanya aja sejarah, ya, sesuatu yang diceritakan ulang, kan bisa ada tambah-tambahan dan sebagainya, gitu ya. Nah, faktor yang membuat kitab Ar-Rahiqul Makhtum ini adalah pemenangnya karena dalam menulis Sirah Nabawiyah ini merujuk kepada rujukan-rujukan yang autentik. Jadi setiap artinya menyebutkan itu karena membuat footnote-nya diambil dari referensi apa.
Kemudian kalau ada bermacam pendapat sejarah yang ada Nabi misalnya lahir tanggal sekian-sekian dan sekian dan sekian. Kemudian beliau memilih pendapat yang kuat dengan menyebutkan argumennya apa. Nah, jadi inilah yang mengantarkan kitab ini menjadi pemenangnya adalah bahwa di dalam penulisannya itu merujuk kepada dalil-dalil yang autentik. Jadi autentik. Nah, tentunya rujukan pertama adalah Sirah Nabawiyah ini adalah daripada hadis. Nabi mengatakan saya waktu lahir begini, kemudian itu diceritakan oleh para sahabat, saya disusui oleh ini, diceritakan oleh para sahabat. Kemudian saya pernah dibawa oleh paman saya ke negeri Syam di dalam berumpa dengan ini. Nah, tentunya adalah karena apalagi setelah beliau artinya menjadi Rasul, ya maka apapun yang beliau lakukan itu menjadi hadis. Ya baik perkataannya, persetujuannya, kemudian juga perbuatannya, ya bahkan sifat-sifat dan perilakunya. Ya tentu juga yang kedua adalah ya juga kalau kita bisa sebut adalah athar, artinya apa? Ya apa disampaikan oleh sahabat yang menyaksikan Nabi. Jadi ini sumber utamanya tentu hadis, sumber kedua adalah apa yang disampaikan oleh para sahabat. Ketika saya bersama Rasulullah, saya melihat pakaian Rasulullah suka makan ini. Rasulullah memakai baju sering yang warna ini. Rasulullah itu kalau sandalnya begini. Rasulullah itu kalau berjalan seringnya seperti ini. Jadi adalah asar daripada para sahabat. Nanti tentu mungkin di zaman sahabat itu ya belum ada yang menulis tentunya, tapi kemudian sahabat kan menceritakan kepada tabi'in. Nah, tabi'in kemudian menceritakan lagi kepada murid-muridnya, ya kemudian baru kemudian dicatat. Ya mungkin tadi memang namanya sejarah kan akan terjadi versi-versi ya, artinya versi-versi tadi. Sahabat ini menceritakan begini dalam hal yang sama, mungkin sahabat lain menceritakan versi yang berbeda. Nah itulah termasuk yang dibuat oleh Syekh Saifur Rahman Mubarakfuri ini. Ketika ada banyak pendapat dalam satu misalnya hal, itu beliau pilih mana yang kuat dengan disebutkan argumennya apa, memilih itu yang lebih kuat gitu. Oke, jadi beliau mengumpulkan banyak dari catatan-catatan dari buku-buku lain Ustadz ya. Betul. Tapi yang diambil yang paling kuat sanadnya Ustadz. Iya. Ya, inilah yang membuat ini kitab menjadi pemenangnya. Ya. Nah, Ustadz, kalau Syekh Furi tadi itu kan 100 tahun lalu Ustadz. Nah, ini kan sudah berabad-abad nih Ustadz. Ada nggak ulama atau sejarawan awal yang paling berpengaruh ketika mereka menulis sejarah dan ini menjadi diikuti oleh para ulama-ulama berikutnya? Saya tidak mengikuti betul, artinya mendalami tentang ini. Tapi paling tidak sebagai contoh saja, Imam At-Tirmidzi, ya, salah seorang perawi hadis, Imam At-Tirmidzi itu kan mengumpulkan menulis satu kitab yang beliau beri judul Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Ya, artinya apa? Sifat-sifat daripada Nabi Muhammad SAW khusus itu. Nah, itu kan berarti periode penulisannya itu di zaman pengumpulan hadis adalah abad-abad dari ketiga Hijriah. Ya, abad-abad ketiga Hijriah, tahun 200-an Hijriah. Jadi sudah sangat awal. Tapi yang saya tahu misalnya kitab-kitab yang menjadi rujukan utama itu untuk sejarah itu misalnya yang ditulis Imam Ibnu Katsir. Iya. Itu biasanya jadi rujukan para ulama lain sejarawan, karena Ibnu Katsir ini kan di tafsir sendiri, tafsirnya bercorak tafsir bil ma'thur. Artinya apa tafsir ma'thur? Tafsir yang mengandalkan kepada penafsiran ayat dengan ayat, ayat dengan hadis. Tidak ada di ayat, nggak ada di hadis, maka ke penafsiran sahabat. Nggak ada sahabat, ke tabi'in, stop di situ. Maka Ibnu Katsir juga adalah menulis sejarah ini adalah kepada asar-asar yang disebut tadi, daripada hadis Nabi sendiri, daripada para sahabat,
daripada ini ya. Tapi saya sendiri memang karena ini besar banyak jilidnya, sehingga saya sendiri tidak punya kitab sejarah. Tapi yang saya tahu banyak ulama itu rujuknya kepada Imam Ibnu Katsir. Dan Imam juga Imam Tirmizi. Ya, Imam Tirmizi tadi khusus aspek sifat-sifat Nabi saja beliau kumpulkan kan. Artinya ini kalau bicara bagaimana dari awal sudah ada yang menulis tentang ini ya. Tapi saya memang belum, karena memang tidak mengajar sejarah, tidak menekuni di sejarah. Tapi saya pikir mungkin kalau kita tekuni akan dapat kitab paling awal. Menulis sirah nabawiyah itu kitab apa, itu saya juga tidak tahu. Karena memang tidak mendalami di bidang ini ya. Di bidang ini. Nah Ustadz, sekarang kan era digital nih Ustadz. Banyak muncul kisah-kisah di media sosial, udah muncul. Ya, ini ada kisah Nabi nih yang viral. Nah kita bisa ngelihat ini kisah ini betul nggak? Atau cuman kisah hoax karangan belaka? Itu gimana cara kita ngeceknya, Ustadz? Itu memang pertama kita harus hati-hati dulu, ya. Memang kan menerima sesuatu memang seperti pesan Al-Quran di surah Al-Hujurat itu ayat 6, ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Nah, sekarang kan zaman yang kita sebetulnya kepada orang kan berhusnudzon dulu ya. Kalau istilah hukum saja disebut dengan praduga tak bersalah dulu ya, harus ditempelkan pada orang, jangan langsung ditempelkan bersalah gitu ya, apalagi orang yang nggak salah ya. Tapi kalau melihat kepada dinamika yang terjadi, bahwa kadang-kadang sekarang ini justru kita kebalikannya, harus memposisikan setiap menerima berita, artinya mesti kita cek dulu. Cek Ustaz ya. Ya, karena saking banyaknya yang hoax tadi ya. Ditambah lagi dengan kemampuan memang seperti AI sekarang ya. Suara orang itu, wajah orang itu, tapi yang bicara orang lain. Ya kan, bisa diciptakan sedemikian rupa. Jadi sekarang ini setiap kita terima sesuatu itu mesti memang menurut saya kita cek dulu. Nah, tadi ketika kita terima sesuatu ya, kita cek dulu ya. Pertama dia ketika menyampaikan itu, dia sebut enggak rujukannya kemana. Nah, ini ada di kitab ini loh. Nah, ya kan. Ketika dia tidak sebutkan, nah ini berarti patut dicurigai bahwa ini misalnya. Lalu kemudian sekarang saya juga ini di teknologi, tidak tahu saya karena juga bukan ahli memainkan itu. Ya mungkin kita hal yang sama itu sekarang udah bisa kita tanya mungkin ke ChatGPT misalnya ya. Atau ke Google misalnya ya. Kisah ini kita ketik terdapat di kitab Sirah Nabawiyah mana. Nah, itu kan mungkin sekarang akan keluar. Ya. Oh, di kitab ini ada di halaman sekian. Sekarang kan kalau ChatGPT bisa dijawab sepertinya. Jadi memang yang paling inti bahwa ya tidak semerta-merta apapun yang masuk itu kita terima, kita akui kebenarannya. Jadi terima bulat-bulat Ustaz ya. Cek dulu nih, betul nggak ada dalam sirah ya? Ya, betul. Ya. Baik. Ustaz, ini kan kita pernah ngelihat sekarang satu buku sejarah yang menuliskan 100 orang tokoh dunia, Ustaz. Itu yang menulisnya pun penulis dari barat, Ustaz ya. Nah, tapi yang menariknya, Ustaz, di situ sang penulis menempatkan Rasulullah sebagai tokoh number one dibanding tokoh-tokoh lain yang ada di dunia. Why, Ustaz? Ya, pertama ya kita artinya ya melihat bahwa dia telah mampu menempatkan sesuatu secara objektif. Ya, biasakan penulis ini subjektivitasnya akan terjadi. Ketika dia misalnya orang agama apa, kemungkinan tokoh agama dia yang dia munculkan. Ketika dia orang artinya tadi barat, ya tokoh baratnya mungkin ya. Jadi subjektivitas penulis ini akan terjadi biasanya. Tapi ketika dia kemudian bisa
Jadi menempatkan Nabi Muhammad berarti dia akan melihat sesuatu secara objektif, ya, secara objektif bahwa dari tokoh-tokoh yang ada ini, mungkin kalau kita hadirkan dia dan menanyakan dia kenapa dia menempatkan, dia tentu akan menjawab secara indikator-indikator yang ada. Ya, kenapa dia tempatkan Nabi Muhammad sebagai orang pertama dari 100 tokoh yang dia kumpulkan, padahal dia bukan Muslim, padahal dia bukan orang Arab, tapi orang Barat. Nah, tentu dia akan menjawab dengan indikator-indikator yang dia gunakan untuk membuat penilaian terhadap para tokoh tadi, ya. Ya, tapi paling tidak kita mungkin mengatakan dia telah mampu melihat sesuatu secara objektif, ya, tidak terpengaruhi dengan subjektivitas dia sebagai orang yang agama lain, orang dengan katakanlah tadi background bukan Arab, ya, tapi bisa melihat sesuatu secara objektif. Tentu dia tidak ini dalam metode ilmiah memang, ya, sebelum dia menempatkan tokoh-tokoh kan dia harus punya tadi variabel-variabel yang dinilai. Apa variabel-variabel yang dinilai itu kan harus ada, ya, sehingga kenapa ini nomor 1, yang nomor 2, nomor 3, tentu dia harus jawab dengan variabel. Ya, misalnya dilihat dari jumlah pengikutnya, ya, dilihat dari apa, dia mesti punya variabel itu untuk kemudian menilai. Kalau tidak ilmiah. Ya, pasti, ya, dalam sebuah penulisan ilmiah, ya harus ilmiah. Ya, pasti dia punya variabel-variabel untuk sebagai alat ukur tadi untuk menempatkan ranking orang tadi sebagai tokoh. Jadi sekuat itu karakter Nabi Muhammad sehingga bisa sang penulis membuatnya lebih unggul daripada tokoh-tokoh lain di dunia, Ustaz, ya? Ya, seperti yang saya sebutkan tadi adalah kan tidak ada, ya mungkin ya bolehlah dicari mana tokoh yang biografinya. Ya tentu yang saya sebut itu gejala fenomena akhir-akhir ini bahwa seseorang itu biografinya dia tulis sendiri. Ya, saking tidak berminat orang menulis biografi dia karena kehidupan dia tidak inspiratif. Oke, berarti itu dia inspiratif, Ustaz, ya? Satu poin. Ya, kalau orang kehidupannya banyak sisi inspiratif, itu pasti akan terdorong orang untuk menulis orang lain. Dan kemudian nanti mungkin bisa jadi biografi dia itu menjadi buku yang bestseller karena menginspirasi orang, gitu. Tetapi tadi ketika kita katakanlah men-search, ya, semua tokoh-tokoh dunia yang pernah bukan dia tulis, ditulis orang karena tokoh inspiratif. Ya. Ya, sebut saja Nelson Mandela itu kan luar biasa inspiratif, ya, dalam hal apa namanya memperjuangkan kesetaraan, ya, di mana kulit hitam dulu adalah dianggap kelas bawah. Ya, bagaimana kemudian dia memperjuangkan, kemudian bagaimana dia artinya dalam penjara, bagaimana dia menderita, dan bagaimana ketika dia berhasil kemudian menjadi pemimpin tidak balas dendam dan sebagainya. Kan banyak sekali inspirasi dari tokoh misalnya seperti Nelson Mandela misalnya, atau yang lain-lain lah. Tapi tidak ada tentu biografi dia itu ditulis sampai apa pakaian Nelson Mandela, apa makanan Nelson Mandela, apa ini sampai ratusan buku kan tidak ada. Iya. Ya, tidak ada. Nah, paling mungkin beberapa mungkin, ya, biografi ada yang menulis mungkin dalam berapa 5 buku dan sebagainya. Jadi tidak ada sosok yang tadi kehidupannya ditulis di dalam ratusan buku dengan berbagai versi tadi. Dan itu detail, Ustaz, ya? Iya, ada yang mengambil satu sisi saja, ada yang mengambil sisi tertentu, sampai itu jumlahnya jadi ratusan buku. Nah, Ustaz, apakah sirah ini bisa jadi rujukan dalam pembinaan karakter dan kepemimpinan untuk anak muda zaman sekarang, Ustaz? Ya, bukan bisa, memang harus dijadikan. Harus. Ya. Harus, ya. Harus, bukan bisa. Ya, bukan bisa. Ya, kalau bisa enggak, bisa tidak. Nah, tapi ini adalah harus. Ya. Contohnya, Ustaz. Contoh role model Rasulullah dalam kepemimpinan. Iya.
di dalam kepemimpinan ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya ini ya sebagai contoh ya, ini beliau 10 tahun di Madinah. Itu selain Rasul posisinya juga adalah raja. Ya, para pemimpin sebelumnya Ustaz ya. Beda dengan di Mekah. Di Mekah murni Rasul. Ya, karena tidak punya kekuasaan. Ya. Bahkan artinya kehidupannya itu ditindas beliau dan pengikutnya sampai kemudian diembargo dan sebagainya. Tapi ketika beliau pindah ke Madinah, itu kan sudah beliau jadi penguasanya, Leadernya ya. Iya. Dari semua suku-suku yang ada di Madinah. Iya, kalau kita bawa ke konteks sekarang kan beliau adalah sudah presidennya, selain daripada memang dai Allah sebagai Rasul. Nah, itu kan 10 tahun. Nah, kalau periode sekarang kan 2 periode. Iya, 2 periode. Betul. Kalaulah artinya orientasi daripada kepemimpinan beliau adalah untuk kesenangan diri dan keluarga, maka tanah-tanah di Madinah itu sudah umumnya milik Rasulullah. Ya kan? Tetapi ketika beliau meninggal dunia, kata istrinya Aisyah radhiyallahu anha, Nabi tidak meninggalkan harta 1 dirham pun. Nabi tidak meninggalkan tanah 1 petak pun. Nabi bahkan baju besi yang dipakainya untuk berperang waktu Nabi meninggal itu ada pada seorang Yahudi yang dijadikan sebagai borok. Nabi hutang gandum ke dia. Nah, jadi waktu Nabi wafat itu ada di tangan seorang Yahudi sebagai jaminan atas hutang gandumnya. Nah, ini sosok artinya pemimpin bagaimana ketika memimpin yang beliau fikir adalah rakyat yang dipimpinnya, bukan diri dan keluarganya. Di mana sekarang ini kan banyak orang ya asal dapat kesempatan ya dari mohon maaf dulu biasa ini udah mobilnya mewah, rumahnya udah menjadi besar, pakaiannya juga udah berubah, gaya hidupnya udah berubah ya. Ini kan artinya kalau mungkin siapapun mencoba ya untuk kemudian melihat dari sisi kehidupan Rasulullah itu yang negatif, ya, itu kan tidak ditemukan. Bahkan satu hal yang menarik adalah apa? Ya beliau dari memang disiapkan Allah dari sejak kecilnya, itu belum ditemukan pernah bohong dalam hidupnya. Baik. Walau 1 kali pun, sehingga dijuluki Al-Amin. Iya. Ya. Nah, Ustaz, tadi kita kan udah ngobrolin tentang bagaimana kepemimpinan Rasulullah yang bisa menjadi inspirasi untuk anak muda. Nah, Ustaz, lalu berikutnya ini Ustaz, dakwah ini kan bukan hanya pada masa Nabi Muhammad saja, tapi ada nabi-nabi sebelumnya seperti Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Nah, apakah Rasulullah meneruskan dakwah sebelumnya atau beliau membawa tren baru nih, Ustaz? Ya, pertama ya berdasarkan kepada dalil dalam Al-Quran bahwa apa yang didakwahkan oleh para Rasul terdahulu sampai ke Nabi Muhammad itu secara akidahnya sama. Sama ya, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu sama. Maka Islam itu adalah sebagai satu-satunya agama yang benar oleh Allah adalah semua para nabi mengajaknya kepada Islam. Karena apa arti Islam itu adalah aslama yuslimu islaman. Artinya menyerahkan diri untuk tunduk kepada perintah-perintah Allah dan titah Allah secara totalitas. Itu kan makna Islam. Jadi Rasul-Rasul terdahulu ya semua mengajak kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, tidak menyembah kepada yang lain-lainnya. Jadi sama dalam hal ini. Nah, kemudian kata para ulama yang berbeda kemudian apa para Rasul ini adalah dalam hal syariatnya.
Kalau dalam hal akidahnya Sama. adalah sama. Tapi dalam hal syariatnya ini yang kemudian berbeda. Ya. Tapi bagaimana misalnya syariat umat-umat terdahulu, kalau itu tidak diungkap oleh Al-Quran, tentu kita tidak tahu yang persisnya. Ya. Tapi sebagai contoh, ya, di Nabi Adam alaihissalam misalnya, dalam syariat Nabi Adam itu kan karena memang nggak ada manusia lain, itu boleh kawin dengan saudara kandung, tapi hanya disilang dia. Iya. Tidak, karena setiap lahir itu adalah kembar, satu laki satu perempuan. Nah, tidak boleh kawin yang sekali lahir, tapi disilang kawinnya dengan yang lahir berikutnya. Nah, itu syariat di zaman Nabi Adam boleh kawin dengan saudara kandung, memang karena nggak ada orang lain. Yang lain ya. Nah, tapi ketika kemudian di kita, nah, kan itu sudah tidak boleh kawin lagi dengan saudara kandung. Nah, misalnya ya kita tidak tahu ya bagaimana sholatnya dan puasanya umat-umat terdahulu. Tapi kalau kita lihat misalnya di surah Al-Baqarah 183 itu kan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Oke, berarti sebelumnya juga ada kewajiban sholat ya? Ya, ada kewajiban sholat, ada kewajiban puasa. Tapi berapa waktu, berapa rakaat, kemudian bagaimana tata caranya, itu yang tidak sampai kepada kita. Karena ini perkara yang adalah gaib gitu kan. Nah, sehingga di usul fikih itu dibahas satu pembahasan tentang syariat umat-umat terbelum kita, namanya syara'u man qablana. Jadi di situ disebutkan bahwa kalau syariat umat terdahulu itu juga ditetapkan jadi syariat kita, itu jelas jadi syariat bagi kita. Contoh, haji itu syariatnya Nabi Ibrahim pertama. Oh, oke. Ya, Nabi Allah Ibrahim yang perintahkan pertama. Nabi Ibrahim untuk menyerukan pelaksanaan haji. Wa azzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan, itu ayatnya. Kemudian kurban, itu juga syariat Nabi Ibrahim. Tapi kan juga menjadi syariat bagi kita. Di mana nah, di ayat walillahi 'alan nasi hajjul baiti, kemudian tentang bunyal Islam ala khams, itu disebut satu persatu. Satunya juga adalah haji bagi yang mampu. Nah, kurban juga adalah syariat Nabi Ibrahim, tapi juga menjadi syariat bagi kita. Nah, ada juga syariat umat terdahulu itu sudah dibatalkan, tidak boleh lagi menjadi syariat bagi kita umat Nabi Muhammad. Nah, contoh tadi adalah kawin dengan yang itu. Ya, jadi nggak boleh lagi kita. Artinya kenapa nggak boleh? Nabi Adam dulu boleh. Itu sudah. Nah, tinggal sekarang yang dibahas di usul fikih itu kalau syariat umat terdahulu oleh Nabi terdahulu itu tidak diperintahkan jadi syariat kita dan juga tidak dibatalkan menjadi syariat bagi kita. Ini kayak mana posisinya? Nah, ini yang menjadi pembahasan di usul fikih. Jadi kembali kepada kalau dakwah para rasul terdahulu itu dalam akidah sama, yaitu mentauhidkan Allah. Yang berbeda adalah dalam syariatnya. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sama mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang beda ada di syariat. Oke. Berarti itu sudah dapat ya. Jangan sampai salah. Ya, Ustadz, terakhir nih Ustadz. Karena waktu juga kita tinggal sedikit lagi. Apa pesan dari Ustadz untuk Gen Z yang ingin meneladani Rasulullah di era yang serba digital saat ini, Ustadz? Ya, tentunya ada fenomena yang ini penting untuk disikapi oleh Gen Z kaum muslimin ini, ya, bahwa dengan adanya media sosial ini dan tentu ini akan terus berkembang dia secara pesat. Nah, ini sebetulnya juga dari satu sisi rahmat Allah kepada manusia ini, sehingga sesuatu itu sudah cukup mudah sekarang untuk mengaksesnya. Bahwa di samping dia punya banyak manfaat ya bagi kemaslahatan hidup manusia, tapi ini juga salah-salah cara menggunakannya dan meresponnya juga banyak masalahnya. Ya, termasuk juga bahwa dalam konteks apa yang kita bahas hari ini, nah sekarang ini dengan adanya media sosial, kemudian di-share berbagai hal.
Nah, ini sekarang ini kan lahir kecenderungan untuk menokohkan public figure dunia. Ya, mohon maaf ya, sebetulnya mereka itu ujungnya mungkin sekarang public figure, nggak lama ke depan udah bunuh diri. Ya, public figure tapi kemudian ujungnya udah bercerai dengan istrinya. Public figure kemudian ujungnya sudah terjerat misalnya ya. Jadi cukup rawan sekarang. Inilah disebut oleh para ulama dengan istilah al-ghazwul fikri, ya, perang pemikiran. Artinya orang untuk menyerang Islam ini tidak lagi dengan menyerang negara-negara Islam dengan senjata, ya, tetapi kemudian ya, memasukkan paham-paham ke dalam otak generasi Muslim ini untuk menjauhkan mereka daripada ajaran Islam. Nah, sehingga apa yang terjadi di akumulasinya bahwa nanti mereka yang mereka kagumi adalah public figure yang sekarang ini lagi ngetrend. Ya, bahkan public figure ini tanpa mungkin kita sadari juga bisa dapat duit yang banyak gara-gara kita. Kemudian mengakses menjadi followers. Ya. Nah, sekarang orang kan bisa dapat ratusan juta bahkan miliaran, ya, dari banyak followers dia. Ya, mohon maaf, mungkin di antara followers public figure tadi yang mungkin pakai pakaiannya ya setengah telanjang misalnya, itu adalah muslim dari Gen Z ini yang menjadi followers mereka. Ini yang sangat menyedihkan, ya. Nah, sehingga ya, sirah nabawiyah tidak lagi hal yang kemudian dirasa penting untuk kemudian dipelajari. Baik, Ustadz, terima kasih banyak Ustadz atas waktunya dan ilmu hari ini. Baik. Ya, dan Furkaners tetap terus bersama Furkan Pojok Corner, ya, akan terus hadir dengan beragam inspirasi dan beragam tema untuk bisa kita berbagi. Saya Rais Al-Fatah, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.